hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesulitan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kegiatan siang hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat oleh Allah, berjuta nikmat. Yang kedua, salawat dan salam mari kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kepala sekolah SMK Negeri 1 Bateja yang kami hormati, kepada Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Bateja yang kami hormati pula,
kepada tokoh masyarakat yang kami hormati, pada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Bukateja yang kami hormati, tidak lupa pada anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, siswa-siswa SMK Negeri 1 Bukateja yang berbahagia semuanya. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bukateja. Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah bertajuk identifikasi pemetaan aset sekolah. Ini merupakan aksi nyata modul 3.2 dari CGP, yaitu calon guru penggerak angkatan 6. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai akan kami bacakan susunan acara pada kegiatan ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan pertama dari Bapak Kepala Sekolah, dan sambutan yang kedua dari Bapak Komite Sekolah. Acara ketiga adalah sosialisasi, dan acara ketiga adalah diskusi, dan yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mari untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara ini dapat diridhoi oleh Allah. Mari kita buka pada kegiatan ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Bismillah ini kegiatan ini dapat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara yang kedua adalah sambutan yang pertama dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bukateja kepada Bapak Sutowo, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Komite, Bapak Syekh seperti yang saya hormati, yang kita hormati, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu, para wakil kepala sekolah SMK Negeri 1 Bukateja yang saya banggakan, tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Ibu, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Bukateja, Bapak Ibu guru yang lain, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di ruangan ini, kita semuanya kena imbasnya untuk bersama-sama dengan teman-teman guru penggerak melakukan identifikasi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah ini, yang pada gilirannya nanti bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang kita punya. Tapi kita bisa memanfaatkan ketika bisa teridentifikasi terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah, dapat bimbingannya diringankan, dan kita ditunjukkan yang hak, yang benar, sehingga kita dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk sekolah kita, untuk pendidikan di sekolah kita, dan endingnya manfaat untuk siswa dan lulusan kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tersurah dimakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku semuanya, izin kami matur sebentar memberikan sambutan. Yang pertama saya sampaikan selamat dan terima kasih kepada calon guru penggerak yang menginisiasi kegiatan ini. Mungkin tanpa adanya inisiatif dari guru penggerak, kegiatan ini mungkin tidak bisa kita tidak melaksanakan.
sehingga kita tidak bisa memetakan, tidak bisa memetakan aset sumber daya yang dimiliki oleh sekolah ini. Jadi sumber daya sebenarnya di sekolah ini kita punya apa sih? Sumber daya ya bisa dikatakan potensi yang bermanfaat yang dimiliki oleh sesuatu organisasi atau orang, atau yang dimiliki oleh satu daerah tertentu, atau yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi potensi apa, dan itu sumber daya. Sumber daya ini bisa semakin besar, bisa hilang. Kita sebenarnya punya sumber daya, tapi kita tidak tahu. Bisa saja ini hilang, bisa saja ini semakin besar. Bahkan mungkin kita memiliki sumber daya, kita tidak bisa memanfaatkan, dan ini habis. Padahal sumber daya itu ada yang bisa kita dandani, diperbaiki, ada yang, atau istilah kerannya terbarukan dan tidak terbarukan begitu. Ada yang bisa terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman guru, calon guru muda menginisiasi kegiatan ini, dan mohon nanti ilmunya untuk bisa ditularkan kepada kami yang hadir di sini. Kemudian kami nanti terus forum ini dibimbing untuk menemukan sebenarnya kita itu punya aset seberapa, sumber daya seberapa, seperti apa yang mungkin selama ini belum tersentuh untuk kita ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan ini nanti kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi itu. Kemudian yang kedua, pada seluruhnya monggo kita mengikuti acara ini bersama dengan teman-teman guru penggerak. Ini sebagai kesempatan kita untuk belajar lebih jauh lagi, belajar lebih dalam lagi. Bagi anak-anak ini sangat berharga sekali, sehingga nanti bisa membantu sekolah lewat proses seperti apa sebaiknya sekolah ini, sehingga apa yang diprogramkan itu sesuai dengan apa yang dimaui oleh siswa yang diwakili oleh proses. Dan terima kasih Pak Saifuddin, komite. Mungkin yang hadir di sini ya nanti biar beliau memperkenalkan diri, belum banyak atau ada yang belum kenal dengan beliau, nanti beliau akan memperkenalkan diri, dan ini sebagai kesempatan kita untuk semakin menambah keakraban silaturahim antara sekolah dengan komite. Kita undang, memang sengaja kita undang agar beliau ini tahu potensi yang kita miliki. Terima kasih semuanya, dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Sambutan yang kedua kepada Bapak Saifuddin SPD, selaku Ketua Komite SMA 1. Pada Bapak Saifuddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati calon guru penggerak SMK, para tokoh masyarakat yang saya hormati pula, anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, dan sekaligus yang saya banggakan. Ada 3 berarti ya.
yang saya hormati, yang saya cintai dan banggakan. Perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini kami menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini meskipun undangan kemarin alhamdulillah pas saya tidak ada acara sehingga saya menyampaikan siap untuk hadir. Alhamdulillah di pensiunan tapi ternyata menyibukkan diri sehingga kadang memang waktu. Alhamdulillah. Kemudian mudah-mudahan kesempatan yang baik ini akan membawa kemaslahatan tentunya kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sama kita harapkan syafaat dari Allah. Yang pertama, perkenankan saya menyampaikan perkenalan terlebih dahulu karena beberapa waktu yang lalu berdasarkan musyawarah pembentukan pengurus komite SMK Negeri 1 Bukatijah untuk periode 2003-2025 apa itu? 25 itu kami oleh teman-teman yang mengikuti rapat diberi amanah untuk menjadi ketua, meskipun komite ini belum disahkan, namun sudah dilibatkan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan akan menambah ilmu kami khususnya, karena meskipun lama berkecimpung di pendidikan, hanya pendidikan SMA tentunya akan berbeda orientasinya dengan SMK, sehingga ini merupakan satu pengalaman yang baru tentunya bagi kami, sehingga mohon sumbangsihnya, pemikirannya nanti agar kami bisa mendapatkan ilmu terkait dengan SMK. Kemudian selanjutnya tadi nama saya itu hanya saja memang saya itu lulusan tahun 80 79 80 86 ya, lulusan 86, sehingga memang sarjana yang dulu katanya dokter Andes apa gimana bukan ya, itu karena untuk lulusan tahun 86. Kemudian pensiun tahun 2020. Kebetulan dari awal hingga pensiun itu di SMA Negeri 1 Bukatijah. Yang membidani SMA Bukatijah ya saya. Hingga sampai seperti sekarang alhamdulillah tidak pernah pindah dari satu sekolah. Kemudian istri satu baru aja pensiun kemarin. Jadi sekarang saya di rumah sudah ditemani oleh istri per 1 Februari. Alhamdulillah. Kemudian anak 2, 1 di perangkat desa, kemudian yang nomor 2-nya di SMP Negeri 1 Bukatijah. Mungkin ada ini yang kemarin kalau dari SMP 1 guru matematika, Bu Riris kalau panggilannya Bu Riris. Kemudian cucu 3. Itu sebagai perkenalan.
Kemudian selanjutnya selamat saya sampaikan kepada calon guru penggerak yang tentunya sesuai dengan namanya, guru penggerak. Ini tentunya nanti akan menjadi inspirator untuk menggerakkan bagaimana SMK itu menjadi kebanggaan bagi kita tentunya. Sehingga kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang tentunya akan menggerakkan SMK ini menjadi SMK yang favorit, yang menjadi kebanggaan bagi kita. Apalagi SMK Negeri 1 Bukareja ini satu-satunya baru kan di Kecamatan Bukareja. Ini yang harus kita sengkuyung bersama tentunya. Termasuk diantaranya para anak-anakku, ini para siswa. Karena kita harapkan di luar sana anak-anak SMK itu akan menjadi suatu kebanggaan, gitu. Tentunya melalui karakter kita, sehingga sudah selayaknya saat ini pendidikan di sekolah meskipun SMK karakter harus utama yang harus kita bangun. Karena ketika karakter ini sudah berhasil, saya yakin prestasi-prestasi yang lain itu akan mengikuti. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai awal kami bisa bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 1 Bukareja. Mudah-mudahan kami secara pribadi dan juga teman-teman untuk senantiasa diberikan kesehatan sehingga nanti bisa ikut bersama-sama untuk memajukan SMK Negeri 1 Bukareja. Itu ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Saifuddin selaku Ketua Komite SMK Negeri 1 Bukareja yang telah memberikan kepada kita mengarahkan dan sambutan pada kita untuk bagaimana nanti kita menggerakkan bagi teman-teman CGB ini untuk menggerakkan rekan-rekan guru yang lain. Untuk acara yang berikutnya adalah sosialisasi berkaitan dengan seperti apa materi, kemudian bagaimana aset sekolah itu terdiri dari apa dan sebagainya. Nanti pada sosialisasi ini akan disampaikan oleh Ibu Roniatun Purwaningsih SPD pada OSK maaf ya. Kepada Bu Roni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bukareja Kawasan SPDMN, dan yang kami hormati Bapak Yati Dr. Andes Saifuddin, dan yang kami hormati rekan-rekan CGB dan Bapak Ibu guru, anak-anak guru sekalian. Kegiatan identifikasi aset SMK Negeri 1 Bukareja. Selamat datang Nabi Ali Muhammad. Sahabat dan keluarganya yang sahabatnya Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkanlah kami di sini mewakili kelima CGB dari SMK Negeri 1 Bukareja, itu Pak Saras, Pak Aziz, Bu Dina, dan Pak Heru, untuk mensosialisasikan sebelum kita nantinya berdiskusi untuk melakukan identifikasi untuk memetakan aset-aset apa saja yang ada di
SMK Negeri 1. Dan sebelumnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Saras, untuk kegiatan hari ini merupakan aksi nyata kami di modul 3.2, di mana di dalam modul tersebut kami mendapatkan materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Itu kami sosialisasikan dulu agar nanti kita bersama-sama bisa mengidentifikasikan apa saja sebenarnya yang bisa dikelola di dalam SMK Negeri 1 Kalijaga. Jadi untuk untuk aset-aset apa saja yang bisa kita nanti diskusikan itu sebenarnya menurut Kerangka Green dan Minus 2015 itu kita bisa menyatakan aset utama atau di dalam buku itu disebut sebagai modal utama, tujuh modal utama yang merupakan satu alat yang dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya, aset tersebut dapat saling beririsan satu sama lain. Jadi di sini ada 7 aset yang sebenarnya kita sudah punyai, tapi kadang kita tanpa menyadarinya. Nanti kita diskusikan bersama nih Bapak Ibu. Dan aset tersebut yaitu SDM, manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal alam, lingkungan, dan modal finansial. Dan beberapa ketujuh aset tersebut kami mencoba kemarin oleh tim CGP dari SMK Negeri 1 Sukateja itu kita sudah memetakannya, dan identifikasi kami itu sesuai dengan yang kami ketahui. Dengan nanti kita berdiskusi bersama, tentunya nanti kita akan lebih bisa mencari lebih banyak lagi. Ternyata di SMK Negeri 1 Sukateja ini akan lebih banyak aset yang akan kita dapatkan, dan itu sebagai modal utama untuk memajukan SMK Negeri 1 Sukateja. Dan di sini untuk modal manusianya, kemarin pada waktu kami identifikasi itu guru, karena modal manusia itu kan terdiri dari yang ada di sekolah ini, itu merupakan faktor ekosistem sekolah nih. Ekosistem sekolah itu kan ada 2 faktor, biotik dan abiotik dan biotik. Dimana kalau abiotik itu yang makhluk hidupnya, dan yang biotik itu yang saraf dan keuangannya. Dimana kalau yang makhluk hidupnya kan ada guru, ada karyawan, tenaga pendidikan, terus kepala sekolah, tim manajemen, komite, masyarakat. Nah, kemarin itu kami identifikasikan sebagai modal untuk SDM-nya, yaitu di sana guru. Guru yang ada di SMA Negeri 1 Sukateja ini sudah S1 semuanya, S1 semuanya dan S2, ada yang S2 juga, dan prestasi-prestasi yang Bapak Ibu dapatkan juga lumayan banyak. Dan guru yang ada di SMA Negeri 1 Sukateja ini, alhamdulillah kalau kami lihat berlima nih, kalau tidak berlima itu dengan tim kami itu kreatif dan inovatif, cukup kreatif dan inovatif, dan itu merupakan sebagai modal utama bagi kita nanti untuk mengembangkan SMK Negeri 1 Sukateja sesuai dengan visi dan misi yang ada di SMK Negeri 1 Sukateja ini. Dan kompeten atau linear, jadi hampir 100% itu kompeten dalam bidangnya tentunya, dan linear di bidangnya juga. Dan selanjutnya murid yang heterogen dengan berbagai potensi baik akademik maupun non-akademik, dengan berbagai lomba yang diikuti oleh siswa kita dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Yang kemarin yang terakhir itu adalah lomba LS
2N, yaitu yang bisa menduduki ranking kelima ya, peringkat kelima di lomba menyanyi FL2S 2N. Dan selanjutnya model kita adalah orang tua dan komite yang selalu mendukung kebijakan sekolah dan PDM yang berpihak pada murid. Dan alhamdulillah kita punya komite yang luar biasa. Terima kasih Pak Sai dan timnya yang sudah begitu mendukung kami dengan begitu memotivasi kami. Dan selanjutnya tenaga pendidikan yang notabene mereka pun minimal dari lulusan SMA. Dan model manusia kita juga di sini kita beda antara SMA dengan SMK. Di sini ada BKK, yaitu jurusan kerja khusus, ada LSP, pembelajaran sertifikasi profesi yang panjang dari BNSP, dan USMAN yang baru-baru ini berdasarkan pesta kepala sekolah di bulan Desember kemarin sudah disahkan untuk tim USMAN, usaha mandiri di SMA Negeri 1 Bukateja. Itu model manusia atau aset yang kita miliki dari bidang SDM-nya. Itu berdasarkan pengetahuan kami. Nanti kita akan bahas bersama dan kita diskusikan bersama ya. Dan selanjutnya nanti untuk strategi pemanfaatannya di sini kami menyimpulkan MKS yang berpandangan maju ke depan dan berpikiran milenial serta agamis dengan aset perusahaan SMK Negeri 1 Bukateja lebih mudah dalam mencapai visi misi sekolah. Dengan kepala sekolah yang agaktif selalu mendorong SDM guru dalam meningkatkan kemajuan sekolah. Itu dari model manusia atau SDM. Sekarang model sosial. Ini alhamdulillah SMK Negeri 1 Bukateja memiliki banyak sekali untuk MOU nih, kerjasama dengan instansi di sekitar kita, baik itu dari Polsek, Kecamatan, Batalion, Basnaja, Pemda, Sekda dan lain-lain. Serta kita pun di lingkungan kita banyak sekali industri yang merupakan mitra kita. Kita dalam bersama-sama untuk memajukan SMK Negeri 1 Bukateja untuk mencapai visinya. Dan dukungan masyarakat juga atau lingkungan sekitar yang di sekitar kita itu banyak sekali pondok pesantren, organisasi masyarakat dan dukungan ikatan alumni juga. Yang salah satu CKP kita adalah ketua ikatan alumni SMK Negeri 1 Bukateja. Lanjut, yang kedua yang ketiga yaitu model politik. Status sekolah kita yang negeri dan sekolahnya berbasis industri, maka untuk penerapan kelas industri untuk semua warga SMK Negeri 1 Bukateja yang terus didalami sehingga siswa kita pada waktu terjun di masyarakat yang sebenarnya mereka tidak akan kaget dengan dunia kerja yang sebenarnya dan masyarakat yang sebenarnya. Terdapat banyak SMP dan MTS di sekitar sekolah dan industri di sekitar kita dengan program-program yang sudah kita jalankan, yaitu sinkronisasi guru tamu, magang guru, program PKL, dan CSR yang harusnya memang harus segera kita godok untuk program CSR ini dengan industri, tapi memang karena ada industri juga yang dengan program Briket jadi agak kesulitan, tapi dengan potensi yang ada di sekolah kita, insya Allah program tersebut bisa kita capai. Dan selanjutnya, yang ketiga, letak sekolah dengan kantor pelayanan publik dan industri-industri ekspor impor di sekitar kita. Bagi pemanfaatannya, berbagai SMK negeri dan merupakan sekolah berbasis industri, maka kita bisa mengimplementasikan budaya industri dalam pembentukan karakter siswanya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kemitraan yang baik dengan instansi terkait. Jika ada regulasi terbaru, maka kita akan lebih cepat memperoleh dan bisa langsung mengimplementasikan. Model keempat yaitu model agama dan budaya. Yang pertama yang kami identifikasi
yaitu guru yang taat beribadah, guru dan karyawan yang punya taat beribadah. Yang kedua, komunitas berbasis agama, siswa guru, dan penanaman kebiasaan dalam pra pembelajaran. Nah, ketiga, fasilitas peribadahan, program membangun rumah di surga yang sekarang sudah dijalankan. Yang keempat, pemimpin yang soleh, yang beriman, budaya berbagi, program jemaah amal, interaksi dan lain-lain. Yang enam, budaya sosial. Yang tujuh, disiplin guru dan siswa. Dan strategi pemanfaatannya yaitu dengan melakukan kebiasaan yang positif selalu mengusahakan pada karakter warga siswa pada karakter warga sekolah. Yang kelima, modal fisik. SMA Negeri 1 Bukatija ini memiliki bangunan milik sendiri tentunya dan berupa sarana prasarana yang cukup lengkap sebagai sekolah SMK. Kita sudah cukup lengkap. Dan yang kedua, infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan air, sistem air, mesin, jalan, jalur hijau pun di SMK Negeri 1 Bukatija sudah tersedia. Ini sebagai modal yang luar biasa untuk kita mencapai visi sekolah yang melalui alam. SMK Negeri 1 Bukatija sangat diuntungkan juga dengan letak yang di antara dua kabupaten, di Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara. Dan di tepi jalan yang strategis juga, dan jalan provinsi juga, dan dekat juga dengan bandara, yang mendukung dengan lingkungan yang nyaman dan sehingga sangat mendukung proses pembelajaran. Dan didukung juga dengan sumber air yang sumber air bersih, terletak di daerah yang aman bencana. Jadi tidak ada sejauh yang saya tahu SMK Negeri 1 Bukatija tidak pernah kena banjir, juga tidak pernah kena banjir, karena biasanya yang rawan bukan banjir. Terus strategi pemanfaatannya dengan aset fisik dan lingkungan yang dikelola dengan baik akan mendukung keberhasilan program sekolah. Aset yang terakhir itu yaitu adanya dana bos reguler, dana PWP, kooperasi sekolah dan dana usaha mandiri sekolah. Nah, kalau di program tentunya dimanfaatkan sesuai dengan jenis BO, bos, BOP, kooperasi sekolah maupun dana Usman yang itu di itu Bapak Ibu untuk identifikasi aset yang bisa kami tetapkan dengan kelima ciri dengan nanti kita diskusi, tentunya nanti akan semakin banyak aset-aset yang sebenarnya kita punyai, kita miliki di SMK Negeri 1 Bukatija dari ketujuh aset tersebut. Dan untuk melihat aset kita memang ada dua pendekatan nih Bapak Ibu. Biasanya memang kita itu melihatnya berbasis kekurangan dulu seperti itu. Karena ada dua pendekatan, berbasis kekurangan dan berbasis kekuatan, berbasis aset. Apabila kita melihat sesuatu apapun itu dengan kita menggunakan berbasis kekurangan, pasti kita akan pesimis dulu dan tidak akan maju. Tapi pada waktu kita melihat aset yang ada di tempat kita, tetapi kita langsung melihatnya dengan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, insya Allah apapun itu pasti bisa kita cari solusinya dan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk warga SMK Negeri 1 Bukatija. Itu saja dari kami. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Roni yang telah memberikan paparan berkaitan dengan sumber daya di SMK Negeri 1 Bukatija yang teridentifikasi oleh kami sebagai CGP. Nah, hasil ini kami turunkan di forum ini, bagaimana nanti akan
Sekali lagi yang akan dipimpin dalam sebuah diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Heru. Kepada Bapak Heru kami persilakan waktunya untuk memimpin diskusi. Terima kasih Pak Saras, mohon izin Pak Sutowo, Pak Saifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami berlima mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang ada di sini, baik dari komite Pak Saifuddin, dan dulu Pak Saifuddin SMA pas di BNN diskusi bareng dulu Pak. Kalau nggak apa ya Pak tidak. Makanya saya menurut ketua komite Pak Saifuddin atau Pak Saifuddin SMA 1 katanya juga ternyata benar Pak. Yang menurut Pak Sutowo, rekan-rekan Waka, di sini ada Pak Harun, Pak Yusuf, Pak Saras, Bu Ning juga, yang CGP juga Waka juga. Lalu rekan-rekan guru, tokoh masyarakat, serta ini ada dari OSIS dan dari Pramuka. Dalam kesempatan kali ini kami akan coba memandu terkait dengan diskusi dalam kesempatan kali ini. Seperti tadi disampaikan oleh rekan-rekan CGP yang lain bahwa dalam kesempatan kali ini kita ingin melakukan aksi nyata yang sebenarnya harapan kami tidak hanya menjadi tugas kami, hanya menggugurkan kewajiban kami terkait dengan tugas kami, bahwa memang kami ingin kita benar, kita ingin melihat apa sih aset yang kita punya di sekolah ini, yang tentunya untuk kemajuan sekolah ini dalam rangka mencapai visi sekolah. Karena kebetulan kami pun ada materi terkait dengan visi, bahwa sekolah memiliki visi, memiliki impian, memiliki tujuan. Tentunya untuk mencapai visi tersebut ada beberapa faktor. Nah, salah satunya aset. Tadi kalau disampaikan oleh Bu Roniatun bahwa kenapa sih kita bahas aset gitu dalam kesempatan kali ini, bahwa memang kami pun mendapat materi dulu di modul sebelumnya terkait dengan paradigma inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif ini yaitu bahwa kita percaya bahwa setiap orang ini memiliki inti positif itu yang dapat memberikan kontribusi kepada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dalam implementasinya, inquiry apresiatif ini dimulai dengan menggali hal-hal positif, contohnya keberhasilan yang telah dicapai, terus kekuatan yang dimiliki oleh organisasi atau aset yang kita bahas di sini. Sehingga nanti visi dari organisasi atau sekolah ini SMK Negeri 1 Bukadiani tercapai. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bu Roniatun Purwaningsi ini, bahwa mungkin selama ini saya pun, mungkin sampai saat ini pun sudah dapat materi pun, masih saat kita ingin melakukan sebuah kegiatan atau ingin mencapai sebuah misi itu kadang berpikir, dulu masalahnya di apa ya? Terus yang menjadi inti masalah itu dulu apa? Kita fokus hanya di masalah saja. Sehingga terkadang waktu kita terbuang hanya fokus di masalah, tapi tidak fokus terhadap potensi atau kekuatan yang kita miliki. Mungkin akan lebih baik, akan memberikan suasana yang positif, atau juga akan menumbuhkan kreativitas kepada setiap anggota yang ada di organisasi ini apabila yang dilihat itu sisi positif atau kekuatannya. Jadi bagaimana kita berpikir punya potensi, punya aset, punya kekuatan untuk dikembangkan. Masalah bukan berarti tidak dipikirkan, tapi bisa kita jadikan menjadi sebuah bahan refleksi semacam itu. Tapi kita tidak fokus ke situ. Oleh sebab itu, mohon izin Bapak Ibu, mari kita nanti coba memetakan terkait dengan 7 aset yang ada di organisasi ini, baik dari aset unsur manusia. Tadi kalau manusia, Bu Ronia itu menyampaikan ada guru atau pendidik, ada tenaga kependidikan, ada kepala sekolah, komite, pengawas. Nah, ini yang intinya mungkin sifatnya manusia. Nah, nanti kita petakan semacam itu. Terus ada modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, lalu modal fisik, modal alam atau lingkungan, dan modal finansial. Nah, nanti kami memberi kesempatan kepada semua unsur dalam hal ini, baik dari Pak Komite, Pak Saifuddin, mungkin ya walaupun baru selaku ketua komite, tapi kita bertetangga mungkin juga tahu situasi di SMK Negeri 1 Bukadiani seperti apa. Pak Sutowo khususnya di selaku pimpinan, nanti rekan-rekan Waka, murid, tokoh masyarakat, orang tua murid, guru. Nah, yang nanti kita petakan nanti terkait dengan aset yang ada di sekolah ini, semacam itu.
Nanti kita per item saja nggih Bapak Ibu dan para siswa, misalkan dari modal manusia kita coba petakan aset, terus kenapa itu menjadi sebuah aset, menjadi sebuah aset di sekolah ini semacam itu. Nah, nanti dari kami akan coba kami petakan, dan itu tadi kami berharap aset yang kita hasilkan, identifikasi aset dalam kesempatan kali ini nanti mungkin bisa dijadikan panduan Pak Sutowo di dalam tim pengembang sekolah, mungkin Pak Sutowo semacam itu. Baik, langsung saja mungkin kita mulai dari aset dalam bentuk modal manusia semacam itu. Sebelumnya kalau teman-teman CGP, kebetulan saya dan 4 yang lainnya beda kelompok Pak Sutowo, Pak Saifuddin. Jadi kalau kemarin kelompoknya Bu Ning, Bu Roniatun, Pak Ajis dan Bu Dina sudah memetakan aset cuma di sekolah ini. Kebetulan kalau saya satu kelompok dengan Bu Isro, Pak Saifuddin. Iya, nah kemarin saya metakannya sini dengan SMA Buka Jaya, kurang lebih kemungkinan sama semacam itu. Baik, sekarang dari aset manusia terlebih dahulu, modal manusia mungkin ada masukan, artinya kami berikan kesempatan kepada setiap unsur yang ada di sini untuk bisa memberikan informasi atau masukan terkait dengan aset manusia ini. Silakan, mungkin dari guru, dari orang tua, atau masyarakat, atau murid. Jadi siswa juga jangan khawatir ya, maksudnya buat berpendapat kok ragu ya. Ini kan kalian ini siswa pilihan, artinya bisa untuk atau berani melakukan pendapatnya semacam itu. Seperti itu ya Pak Saras, sebelumnya mungkin teknisnya kita coba ini ya, nanti dari notulen Bu Dina ya, Bu Dina ya nanti diingatkan tadi. Silakan mungkin aset dari manusia dulu terlebih dahulu. Tadi cukup jelas ya Bapak Ibu dan ini para siswa terkait dengan apa itu aset manusia yang disampaikan oleh Bu Roniatun ya. Baik, kira-kira apa yang kita punya di SMK Negeri 1 Bukateja? Contoh misalkan mulai dari saya misalkan, kalau tadi Bu Ning justru menyampaikan bahwa seluruh guru yang ada di SMK Negeri 1 Bukateja ini latar belakang pendidikannya itu linear dengan mengajarnya S1. Terus juga ada potensi mungkin 80% atau berapa persen ya Pak sudah sertifikasi. Nah, ini kan juga menjadi sebuah aset gitu buat sekolah. Macamnya itu. Dari yang lain dari unsur siswa, kira-kira dari unsur murid apa aset yang kira-kira dimiliki gitu dari unsur murid. Silakan, monggo. Pak Lim. Halo, monggo, Siti Fatimah. Sebenarnya saya hanya mewakili dari akun ya di siswa. Di SMA kita itu kan jumlah siswanya kan sangat-sangat besar sekali. Kemarin per Agustus itu 1.784. Kita berkurang 2 karena mengundurkan diri. Dan tahun ini kita mencanakan sebagai tahun prestasi. Dan beberapa tim dari kesiswaan itu sedang berjuang mendampingi siswa Koda. Kita tahu mereka menyumbangkan banyak sekali medali emas, kemudian medali perak, begitu dari cabang atletik, kemudian cabang-cabang yang lain. Dan kemarin dari tim TKJ juga menyumbangkan beberapa kejuaraan di LKS. Dari 10 kita dapat juara 2 kalau tidak salah. Jadi insya Allah apa yang menjadi target kita sebagai tahun prestasi, insya Allah sedikit demi sedikit kita wujudkan gitu. Kemudian untuk yang lain, dukungan dari orang tua kepada siswa kita, kepada sekolah kita juga sangat baik ya. Kemudian untuk tenaga pendidikan kita juga menurut saya itu juga sudah sangat baik ya. Mereka sangat-sangat welcome ketika ada informasi apapun yang mendukung untuk kegiatan sekolah ataupun untuk informasi terhadap guru maupun murid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau sekolah kita memang prestasi di bulan ini semakin bertambah. Baik, terima kasih Bu Siti Fatimah. Kalau saya boleh merangkum tadi yang disampaikan oleh Bu Fatimah ini bahwa aset dari segi manusia itu yaitu siswa gitu, siswa yang memiliki prestasi macam itu ya. Bahkan juga tadi disebutkan oleh Bu juga tingkat nasional kita juga sudah mencapai yaitu melalui LKS 2N macam itu. Ini kan juga menjadi sebuah aset. Satu saja yang muncul boleh jadi akan membuat
memancing siswa-siswa yang lain untuk bisa berprestasi semacam, dan itu dibuktikan dengan kemarin sekarang sudah mulai tumbuh lagi prestasi-prestasi ya Pak Suto semacam itu. Ya, terus dukungan orang tua, ya memang benar kita juga melihat dukungan orang tua support luar biasa. Bahkan dulu kita kena PJJ saja sebenarnya orang tua berharap kalau boleh sekolah lebih baik PTN saja segera. Berarti kan ini menunjukkan dukungan orang tua yang luar biasa terhadap kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah ini gitu. Terus juga dari tenaga pendidikan dari Bu Siti Fatimah juga menyampaikan bahwa sangat mendukung, bahkan program CGP ini Pak Saipudin, boleh kita Pak Sutowo ini luar biasa. Semua guru ini diwajibkan Pak Saipudin ikut guru penggerak ini dengan surat tugas bahwa setelah kami 5 orang, angkatan Pak Yusuf berapa Pak kemarin yang sampai wawancara? 20, masih ada 20 menunggu nanti pengumuman Pak Saipudin lengkap berikutnya. Ini juga menjadi sebuah potensi, karena memang kami menyadari saat kami ikut calon guru penggerak ini Pak, ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan semacam itu, ada informasi. Contoh yaitu tadi ini ada info yang apresiatif, terus aset mungkin kita orientasinya kalau tadi Bu Ning bilang, kadang kita nggak sadar bahwa itu aset buat kita, tapi itu bukan menjadi aset. Aset itu dari dalam bentuk fisik saja, tapi juga dalam bentuk non fisik semacam itu. Terima kasih Bu Siti Fatimah tadi yang sudah menyampaikan terkait dengan aset manusia. Mungkin ada yang lain, tunggu Bu Indri ini. Terima kasih waktunya, saya dari tokoh masyarakat dan untuk saya. Ya, kebetulan saya di 2 kabupaten ya, maaf begitu. Ya memang ya, saya itu jauh ya, dari Purbalingga, saya orang Banjar loh ya, hidup di Banjar. Jadi saya tidak cuma pemain wrestling dari dulu, dari masyarakat kedua kabupaten itu. Salah satu yang disoroti dari kita itu kedisiplinan kita sudah punya, dan sistem yang semakin hari semakin kita bangun, kita tata dan kita tata terus, kita berbuat komitmen, itu ternyata menjadi salah satu pendidikan orang tua untuk mengikhlaskan anaknya dititipkan di sini, karena kan tidak semua harapan mereka itu di luar ada sama ternyata di sini. Jadi mereka seperti kemarin sekali saya baru bertemu dengan orang Purbalingga dan juga orang Banjar, ingin menitipkan, ingin anaknya tersekolah di sini meskipun orang tuanya tinggalnya di Jakarta. Jadi antusias dari masyarakat untuk bisa bergabung dan menitipkan putra putrinya ke sini karena kedisiplinan yang memang bisa kita terjadi tiap hari, dan terbukti dengan adanya aprobasi itu yang biasa kita lihat 25-30 kemudian seperti yang pernah saja yang terlalu dan sebagainya. Jadi terima kasih besar untuk semua ya yang ada di SMK ini untuk bekerjasama untuk menegakkan apa yang sudah menjadi komitmen. Ternyata masyarakat melihat luar biasa jeli, apalagi tambah dengan prestasi dan lain sebagainya yang kita punya itu menguatkan mereka masih untuk menitipkan putra putrinya. Terima kasih Bu Indri ini luar biasa. Ini juga Pak Saipudin, Bu Indri ini sudah pengajar praktek Pak. Jadi kita lolos 2 orang pengajar praktek Pak. Jadi kami CGP ini ada yang mendampingi kami, namanya pengajar praktek. Nah, alhamdulillah yang Kabupaten Teja lolos Bu Indri ini dan Bu Ratu ya. Itu juga potensi aset Bu Indri macam itu. Terus kalau tadi Bu Indri juga mengadakan siswa yang disiplin. Ya memang luar biasa. Di tahun ini kita berkat ya kerja sama semua tim, dengan adanya budaya industri kita mulai apel pagi. Benar Bu Indri, saya sepakat bahwa keterlambatan siswa itu sangat signifikan. Bahkan kalau saya lihat hampir tidak ada sebenarnya Pak. Jadi kalau yang terlambat dulu kasus jembatan saat diperbaiki macam itu keterlambatan ini. Dan karena kita mungkin jam 7 kurang 10 itu sudah mulai apel pagi, sehingga kadang-kadang jam 7 siswa sudah mulai hadir di sekolah semacam itu Pak. Jadi ini memberikan dampak yang cukup baik, budaya positif. Nanti ada di kami itu namanya budaya positif, ada apel pagi semacam itu, sehingga keterlambatan siswa ini juga bisa teratasi semacam itu. Ini menunjukkan siswa kita ini aset, siswa disiplin ini juga menjadi aset. Apalagi kita ketahui kita ini SMK. Nah SMK notabene setelah lulus ada kecenderungan itu pasti akan melanjutkan ke dunia kerja. Nah hari ini ada beberapa siswa, Pak Saipudin rekan-rekan semua mungkin belum kami informasikan, BKK ada seleksi pekerjaan di PT Astra Uda Motor di Purwokerto. Dan ini kan juga dengan sikap disiplin ini menjadi sebuah aset. Saat lulusan-lulusan kita keterserapan di dunia kerja juga cukup baik, akan menjadi aset yang baik buat sekolah ini semacam itu.
Iya, modal yang luar biasa. Dasar yang luar biasa. Baik, terima kasih Bu Siti. Itu tadi siswa disiplin Bu Tinatin. Monggo Pak Setowo. Terima kasih. Ini untuk pemetaan pendataan aset ini memang harus seperti itu atau boleh membuat format sehingga lebih jelas. Misalnya semacam tabel itu nomor, kalau manusia 1 guru, apa saja potensi itu di yang iya, sehingga lebih jelas kita itu memiliki aset berupa guru. Dan yang kita harapkan itu guru ini seperti apa keadaannya. Tapi juga kita harus jujur bahwa guru itu tidak semuanya kreatif dan inovatif. Jadi barangkali itu juga merupakan aset juga yang belum kreatif inovatif. Siswa juga begitu. Kemudian modal orang tua, komite itu juga kalau dibuat semacam tabel itu akan lebih detail, lebih mudah terbaca sehingga kita memberi gambaran yang lebih jelas. Itu yang pertama. Kemudian saya pikir hal-hal yang negatif itu juga menjadi modal. Hal-hal yang negatif, apa semuanya siswa disiplin? Oke. Sebagian besarnya ya. Dan siswa yang kemudian dalam barisan tersendiri sebenarnya dia tidak terlambat karena dia sudah datang ke sekolah ini sebelum jam 7. Hanya pada saat apel sudah jam 7 dia masih jalan kaki, masih mau menuju ke barisan, padahal sebenarnya dia sudah datang di sekolah, dia sudah di kelas, hanya dia tidak segera untuk baris. Nah, ini juga merupakan, saya kira merupakan aset juga, ada aset yang hal-hal negatifnya dalam tanda petik atau hal-hal yang kurang menguntungkan ini bisa kita masukkan juga. Jadi itu mungkin menurut saya, jadi kita buat semacam tabel yang lebih yaitu misalnya guru, kemudian nomor 1 adalah guru profesional sudah bersertifikat pendidik sebagian besar dan seterusnya. Itu Pak Heru, dan pemanfaatannya, strategi pemanfaatannya ini juga bisa kita lihat dari masing-masing potensi dulu, tidak secara global. Masing-masing potensi yang kita punya itu apa, maka kita manfaatkan sesuai dengan potensi yang sudah kita petakan di sebelahnya di tabel itu. Nah, nanti bisa mungkin di bawah itu semacam rekomendasi lah, itu yang global seperti itu. Untuk sekolah melakukan ini, saya kira jangan kepala sekolah, tapi sekolah melakukan ini begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Seto. Mau menanggapi dulu dari teman SGB sebelum saya tanggapi, mungkin silakan. Ya baik, mungkin Pak Seto kami tanggapi Pak Seto. Memang sebenarnya idealnya Pak Seto bagusnya memang seperti itu Pak, dibuat tabel. Memang ambil beberapa CGP Pak, saya pun kelompok saya kami buat seperti itu karena kalau saya mau mengerjakannya di Canva. Kalau Pak Sarah sampai di Canva ya Pak. Ya Pak, jadi di Canva. Jadi mungkin idealnya kita memang buat dalam bentuk tabel ya Pak. Cuma kemarin kami ingin masukkan ke Canva dalam bentuk tabel yang begini, jadi terlalu kecil Pak presentasi. Ya Pak, insya Allah nanti di waktu lain kali ya Bu Dina nanti di waktu lain kali kita ada dasarnya kita buat dalam bentuk tabel tahun gimana. Saya sependapat juga terkait dengan tadi sampai Pak Sutowo terkait memang siswa ataupun guru ya Pak, manusia ini heterogen, memiliki ada yang lebih, ada yang kurang. Dan ternyata itu kemarin ada contoh kasus misalkan ya Pak, dan kemarin saya tanyakan ke SMA Negeri 1 Purbalingga Pak, dan ada contoh kasus awal, terus di SMA-nya Bu Gina, dulu Bu Gini pernah ngajar di sana ya, Bu Gina mantan ya Bu. Ya, dengan sistem sekarang zonasi gitu. Nah, dengan sistem zonasi ini kan mungkin guru-guru yang ada di sekolah negeri itu berpikir, anak yang sekarang zonasi itu nggak seperti dulu, mungkin kayak SMA Negeri 1 Purbalingga yang sekarang itu nilai berapapun masuk, yang penting asal zonasinya masuk maka akan keterima gitu kan. Nah, ada di contoh kasus itu guru yang malu, ini dulu
mengajarnya gampang, nah sekarang dengan zonasi jadi lebih sulit. Nah, akhirnya saya tanyakan SMK Negeri 1 Purbalingga nggak muncul masalah seperti itu? Katanya, ya nggak juga sih Pak, kata gitu. Justru malah boleh jadi siswa-siswa ini punya potensinya masing-masing. Saat potensi itu diketahui oleh sekolah, makanya kalau di SMK, SMA pun sekarang ada yang namanya bakat minat mungkin. Nah, bakat minat siswa sih sebenarnya kemana? Nah, di catatan BK mungkin di Bu Yayung ya, ada bakat minat. Bu Yayung ini guru BK Pak Saifuddin. Pak Saifuddin guru BK ya Pak? Ya. Jadi bakat minat siswa, sehingga itu masing-masing ini kan pasti memiliki kelebihan, tidak hanya di satu sisi saja. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Sutowo bahwa guru pun yang mungkin saat ini belum muncul kreativitasnya, ini juga menjadi sebuah aset. Mungkin menjadi aset kalau sekolah diadakan diklat, ya Pak, ya dipetakan, oh ini harus mengikuti diklat semacam itu. Terima kasih Pak Sutowo. Tadi juga dikuatkan oleh Pak Sutowo terkait dengan kedisiplinan siswa. Berarti siswa yang disiplin ini juga merupakan aset dari sisi modal manusia semacam itu. Ada lagi mungkin? Aset? Oh monggo Pak Saifuddin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin menarik tampaknya pembahasan modal manusia yang tadi terdiri dari guru, murid, kemudian orang tua, kemudian tenaga pendidikan. Yang pertama saya ingin menggarisbawahi dulu terkait dengan kekurangan. Kekurangan ini jangan dianggap bukan sebagai suatu kekuatan. Tetap kekurangan itu harus kita jadikan sebagai suatu kekuatan. Gitu. Jadi jangan sampai kita hanya mencari kelebihan saja sebagai satu kekuatan. Kekurangan itu meskipun negatif, tapi bagaimana kita jadikan itu sebagai satu kekuatan. Kemudian dari unsur-unsur manusia ini yang guru, kemudian ini yang tidak boleh kita lupakan. Manakala unsur-unsur itu bisa berjalan dengan maksimal, itu saya yakin itu modal manusia ini akan menjadi sesuatu yang maha dahsyat. Nah, oleh karena itu dari unsur-unsur yang ada itu kita jangan sampai lupa bagaimana kita harus menciptakan suatu wadah yang agar manusia guru, manusia murid, manusia orang tua dan sebagainya itu bisa maksimal. Sehingga di sini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, bagaimana kita bisa menciptakan sekolah yang sehat. Insya Allah ketika sudah tercipta sekolah yang sehat, maka unsur-unsur manusia, modal manusia tadi itu akan bisa kita maksimalkan. Yang pertama, sekolah itu dikatakan sehat manakala tercermin suasana religius. Nah, disinilah mari kita bersama-sama bagaimana SMK Negeri 1 Bukateja ini sebagai suatu SMK tapi rasa pesantren kalau saya mungkin akan bisa. Karena apa? Sekarang masyarakat itu lebih cenderung sekarang itu sudah berandil mereka ke sekolah-sekolah yang memang agamanya seperti yang kami. Ini yang perlu kita. Boleh jadi yang kemarin-kemarin hanya 1.700, boleh jadi nanti bisa 2.500. Nggak boleh Pak. Ya, oh nggak boleh ya. Kita buat cabang. Nah ini kalau sudah tercipta nuansa agama. Saya kemarin sempat awal datang ke sini, ternyata dengan sudah ada pembiasaan untuk sholat jamaah sholat ini perlu untuk dilestarikan, bahkan kalau boleh bisa untuk bisa ditingkatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah itu dikatakan sehat manakala kebersamaan itu nampak. Betul. Karena sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, kemudian guru, tadi yang manusia-manusia. Bagaimana tercipta satu kebersamaan? Saya yakin ketika kebersamaan tercipta, maka berat sama dipikul, ringan sama-sama kita. Jadi kebersamaan ini yang perlu kita tanamkan dalam sekolah kita. Kemudian yang ketiga,
tercipta suatu komunikasi yang baik. Bagaimana komunikasi kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan orang tua, sekolah dengan orang tua, kemudian guru dengan siswa dan seterusnya. Ini ada suatu jalan komunikasi yang baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, keterikatan. Tercipta suatu keterikatan yang kuat. Ketika siswa sudah punya ikatan yang kuat bahwa saya itu sebagai siswa SMK, maka mereka itu di luar pun, jauh pun, itu akan merasa saya bagian dari keluarga SMK, sehingga mereka itu tidak akan pernah berbuat yang neko-neko. Ini kalau sudah tercipta satu keterikatan, tidak mungkin masa ya, karena merasa saya itu siswa bagian dari SMK, kemudian nanti di luar sana ternyata dia itu akan, ini kan akan sebagai satu perbuatan. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima itu ada satu penghargaan. Ini penghargaan. Ya. Jangan sampai kita itu lupakan ketika anak sekecil apapun prestasi mereka, itu coba kita berikan satu penghargaan. Sekecil apapun prestasi guru atau inovatif guru itu bisa kita jadikan. Jadi itu. Kemudian yang terakhir itu bagaimana demokrasi itu ditanamkan dengan kuat. Dan saya yakin Bapak Kepala Sekolah ini sudah menerapkan sikap demokrasi yang luar biasa. Segala sesuatunya senantiasa dilandaskan pada musyawarah, kemudian kesepakatan dan seterusnya. Ini 6 hal yang tentunya untuk bisa menciptakan sekolah kita menjadi sekolah yang sehat, yang nantinya unsur-unsur dari modal manusia itu sendiri akan bisa maksimal, bisa kita maksimalkan. Mungkin itu sebagai tambahan dari kami, sementara kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Udin. Memang ini ada kaitannya dengan modal manusia. Tadi sudah disampaikan oleh Uni bahwa memang aset-aset ini nanti akan ada irisan bertemu. Apa yang dikemukakan oleh Pak Saifuddin malah sudah aset yang berikutnya nih Pak. Biasa. Nah, kalau kami lihat kan tadi Pak Saifuddin menyampaikan sekolah yang sehat, strategis. Alhamdulillah ini sudah kita lakukan, dan itu tadi apa yang sudah kita lakukan ini dengan program Pak Sutowo dan tim dan guru-guru semua didukung oleh seluruh warga sekolah. Ya ada Asmaul Husna Pak, kita adalah di pagi hari, terus sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah, terus membangun rumah di surga, PHBI, peringatan Hari Besar Islam, ini juga merupakan aset. Ini kalau kami melihatnya nanti di arah budaya mungkin Pak Sarah, ini nanti di budaya termasuk kebersamaan seluruh warga sekolah, ini juga nanti menjadi sebuah budaya, tercipta komunikasi yang baik, keterikatan yang kuat, penghargaan kepada seluruh warga sekolah, lalu juga demokrasi ditumbuhkan. Jadi nanti akan ada budaya, agama, mungkin politik. Jadi politik ini bukan berarti mau pemilu, ini persiapan politik, kebijakan kepala sekolah, kebijakan cabang dinas terkait dengan hal-hal ini pun itu menjadi sebuah aset yang kami sebut dalam aset politik. Seperti itu dengan di TGP semacam itu. Terima kasih Pak Saifuddin, ini sudah menjadi catatan kami juga terkait dengan aset, baik tadi ada hubungannya dengan aset manusia dan ada penambahan dengan aset yang lainnya macam itu. Jadi siswa ini kira-kira mau dilihat dari teman-temannya, ya apa ya asetnya gitu dari siswa gitu kira-kira apa ya gitu aset yang dimiliki ini. Contoh kalau saya lihat semangatnya luar biasa, punya siswa kegiatan pramuka sampai sore, kadang-kadang nah misalnya kan bisa jadi sebuah aset gitu. Gimana Pak Harun? Monggo silakan Pak Harun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menjelaskan pada murid. Jadi kalau yang tertulis di tulisan itu kita lihat memang banyak kejuaraan tapi non akademik.
termasuk tahun ini tahun prestasi, tapi prestasinya hampir semuanya bidang olahraga. Non akademiknya kita belum tadi. Kalau dulu pernah ketika masih gabung di kabupaten, kita ada lomba siswa berprestasi. Dan itu dari segi berbagai macam segi lomba. Satu siswa lombanya ada 3 atau ada mengerjakan soal. Tapi sekarang ketika kita pindah ke provinsi belum ada, untuk tingkat kabupaten juga belum ada. Ini bisa digali lagi. Nah, kemudian dari segi yang kami lihat lomba-lomba itu, ini ada peran yang sangat penting sekali, yaitu guru ekstra kurikuler. Yang di situ mungkin kalau guru profesional ada S1, S2, ini guru yang setiap hari hadir mungkin. Tapi guru ekstrakurikuler yang tentunya dari luar itu juga termasuk aset juga. Ya kira-kira itu dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Harun. Ya memang SMK Negeri 1 Bukateja, saya nggak tahu di SMA apa ini juga kaitannya dengan kultur Pak masyarakat Bukateja gitu. Lebih prestasinya kok di non akademik. Dulu juga SMA dengan sini kalau poli itu sering itu ya Pak, berlomba-lomba gitu ya Pak. Ya, bahkan atletik dulu juga ada semacam itu gitu. Non akademik memang luar biasa. Ya walaupun akademik kita sudah mulai tumbuh sedikit-sedikit. LKS ini juga merupakan akademik. Dulu memang benar Pak Harun ada lomba siswa berprestasi. Saya dulu juga panitianya kalau nggak salah Pak, tolong MKKS Pak Heru bantu ya. Dulu kita punya juara ini buat motivasi. Ini juga seluruh siswa juga. Ada dulu namanya siswa Esa Asri Sutarjo. Itu dulu siswa DPIB. Kalau rekan-rekan guru yang sudah lanjut mungkin tahu. Dan itu dia pun lolos ke melanjutkan kuliah UGM bidang vokasi, itu pun juga karena portofolio. Jadi dulu juara 1 siswa berprestasi kabupaten, terus untuk siswa lomba penyajar dewantara Pak provinsi itu dulu juara 2 secara provinsi Pak. Dulu yang bimbing salah satu saya, termasuk saya sebagai waktu dulu matematikanya Bu Kesi ya, itu Pak dibimbing. Jadi memang itu kita mudah-mudahan ke depan itu tadi sebenarnya saya yakin kita sebenarnya punya potensi Pak. Cuma belum di inventarisir saja semacam itu. Saya setuju Pak Harun. Ini juga pelatih. Iya, kita sampai lupa. Ini saya yakin FLS 2M, Pak Wisnu itu tidak sendiri Pak. Nah itu ada pelatih dari luar. Dulu nari sempat juara pun kita tenaga profesional itu pelatih. Nah iya berarti ini juga ada ini aset juga bahwa pelatih ini yang kita punyai, poli pun kita juga pelatih dari luar. Iya pelatih. Nah ini menjadi sebuah aset juga gitu semacam itu. Ya baik, terima kasih Pak Harun. Ada lagi, ini baru sampai aset modal manusia. Modal manusia kalau sudah kita lanjut ke modal berikutnya nih, yaitu modal manusia cukup mungkin cukup ya. Baik, kita lanjut ke modal sosial. Nah kalau modal sosial itu dicontohkannya itu yang namanya sosial berarti kayak bina lingkungan dengan sekitar. Kalau di saya itu misalkan kerjasama yang baik dengan stakeholder yang ada, misalkan dengan Polsek, Koramil, semacam itu. Terus kita kan sering kelihatannya pelaksanaan kerjasama kemarin itu dengan BNN, mungkin ada acara khusus BNN, terus ada acara dengan Puskesmas. Kita juga ada MOU ya Bung ya dengan Puskesmas, dengan Lanut kita terkait dengan pekan disiplin kalau tidak salah. Nah ada acara itu siswa dilaksanakan ini. Nah ini menjadi sebuah aset sosial atau budi. Kalau di SMK itu pasti kita ada aset sosial dengan dunia usaha, dunia industri. Nah mungkin kira-kira ada masukan lain lagi dari apa mungkin yang sudah tertulis di situ dan ternyata mungkin belum tersampaikan. Nah, kalau di situ Kapolsek sudah, kecamatan, batalion, Desranada, terus itu apa Ibu Pemuda, Pemda, Sekda, Dinkes, itu perusahaan daerah itu sudah cukup banyak. Itu dari lihat sosial dari kalangan pemerintahan. Itu terus ada dunia industri semacam itu. Atau mungkin ada yang belum disampaikan di situ juga ada ponpes ya Bu ya, pesantren ya Bu ya, karena memang di Bukateja ini saya di tugas saya ini Pak Sarah dulu juga termasuk saya tulis ada banyak pondok pesantren di Bukateja ini juga merupakan aset karena banyak yang siswa kita yang Karangmoncol, Karangjamu mau sekolahkan di sini karena orang tua ini ingin selain sekolah yang di mondok Pak.
semacam dalam buka teja dengan sekelilingnya ada beberapa pondok, ini juga merupakan aset semacam itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain dari Bapak Ibu atau dari siswa terkait dengan aset sosial dari apa yang mungkin belum tertuliskan di slide presentasi kami semacam itu. Monggo silakan Pak Saifuddin. Terima kasih. Yang kedua terkait dengan modal sosial kerjasama. Satu hal kalau memang bisa ditambahkan, kami juga punya BMT misalnya yang selama ini yang memanfaatkan itu SMK Ma'arif dari Barijani dan juga Banjar Wonodadi itu ya. Itu terkait biasanya mereka yang magang Banjar 2 bulan gitu ya. Itu yang terus yang kedua, sebetulnya kami juga ada satu organisasi Jam'iyah Ruqyah Aswaja JRA itu yang sementara ini yang baru memanfaatkan itu tingkat MTS itu ya, kemudian SD, dan alhamdulillah kemarin SMK Karangmoncol itu meminta kami untuk bisa mengadakan suatu terapi Qurani khususnya untuk kelas 12 gitu, ya. Karena apa? Di sana nah ini nanti terkait dengan apa ya, pemahaman yang keliru selama ini kaitannya dengan ruqyah. Masalah ruqyah mesti banyak yang menaikkan itu suatu kesurupan ya. Atau mengeluarkan jin dan seterusnya. Padahal itu bukan hanya sekedar itu hanya satu bagian. Yang ditayangkan di TV itu kan memang karena bisnis ya, bisnis itu lebih ke bisnis. Tapi kalau kami enggak, kami semata-mata karena dakwah bahwa Al-Quran itu sebagai sifat, wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifat itu, sehingga kami lebih cenderung untuk mendaftar. Sehingga di sini untuk ruqyah aswaja ini bukan hanya sekedar mengobati mereka-mereka yang mungkin kena gangguan qaid, tapi ternyata gangguan mungkin malas belajar atau mungkin anak yang ternyata kok suka bolos, kemudian emosional dan seterusnya, itu diantaranya. Itu boleh jadi itu masuk dalam modal sosial. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kami diingatkan kembali nih Pak Saifuddin yang mohon maaf, kami juga pernah dulu ya ini Pak, untuk bina lingkungan Pak Sutowo dulu itu kita pengajian itu rutin, pernah ada Ahad pagi dengan Muhammadiyah, pernah juga dengan Jam'iyah Aswaja Kecamatan gitu Pak, yang buka teja. Terus juga ini juga masih dilakukan Pak sampai sekarang oleh Pak Sutowo. Kita mengundang tokoh agama itu dari pondok untuk jadi narasumber di dalam PHBI kami semacam itu, juga memang menjadi aset sosial juga semacam itu. Terus juga tadi kemarin kita pengajian Pak pinjam terpal Pak dengan Aswaja itu kan juga menyebut merupakan aset sosial yang kita tidak punya. Artinya kita ada saling kerjasama yang baik. Kami pun dulu sebelum ada COVID Pak, kita pinjam masjid Pak. Nah biasanya apa, penggunaan masjid, karena masjid kita mungkin kurang, kita undang orang tua siswa kita ya, tadi jumlahnya kelas 12 ini hampir 600, ditambah orang tua 1.200. Saat kita ingin mengadakan doa bersama, motivasi, itu kita juga kerjasama dengan masyarakat. Ini juga diingatkan peminjaman tadi Pak Saifuddin, kita kerjasama dengan lingkungan. Tujuh Pak Saifuddin, ini nanti tadi Pak Saifuddin ada BMT, terus narasumber mungkin tadi Pak Saifuddin menyampaikan ruqyah ini juga sesuatu yang baru mungkin Pak. Mungkin tidak hanya ruqyah, mungkin dari BK Bu Yayu terkait dengan apa ya, dulu ada ISQ. Kalau ISQ mungkin lewat kode ini, tidak ada ISQ-nya dikaitkan dengan pengetahuan agama semacam itu. Baik, terima kasih Pak Saifuddin, ini terkait untuk yang aset atau modal sosial. Ada lagi mungkin yang lain? Bu Ina, tokoh masyarakat. Modal berikutnya.
dalam bang, oh iya di sini bang belum ada sih. Iya, dengan ada kita PKH, gitu, juga Pak Aset sponsornya biar kalau kegiatan saling dukung support gitu ya Pak. Itu Pak Heru Dalam? yang program menabung itu siswa kita kan melibatkan dengan langsung. Oh sudah Yuda ya, ya. Itu aset juga, artinya membantu kita ya, artinya dari segi ini kerjasama dengan ini pihak perbankan mungkin dengan ada lagi mungkin bukan sih kamu ngomong apa? Udah mau ngomong kan tadi kayak mau ditahan-tahan gitu Orang komunis. iya orang komunis punya baik kalau memang tidak ada modal sosial nih sudah semua kan lanjut baik kita lanjut ke modal politik. Nah ini jadi artikan ini mau tahun politik nanti ke modal politik. Saya ingat lagi pas ini Pak contoh ini ya Pak pemimpin dilematika ya Pak ya. Saya sempat mengangkat ini Pak terkait dengan pemimpin dan mengambil sebuah keputusan ya Pak. Dilematika ini dilema etika. Saya nyontoh kasus saya itu Pak Ganjar Pak saya angkat. Pak Ganjar jadi terkait dengan beliau ini, tapi saya tidak lebih arah mendukung atau tidak, tapi saya lebih lihat ke arah profil, artinya beliau dalam keadaan yang dilema, artinya partainya ini tidak mendukung misalkan, tapi masyarakat mendukung, bingung mau maju atau tidak, saya angkat itu. Nah ini bukan arahnya ke situ politik ini, tapi politik ini arahnya kebijakan, baik kebijakan kepala sekolah atau kebijakan yang ada di sekitar kita dari kecamatan, dari cabang dinas, macam itu Bapak Ibu. Nah ini politik itu arahnya ke situ. Nah kalau di sini ada satu sekolah negeri berbasis industri, terdapat banyak SMP dan MTS di sekitar sekolah, memiliki public relation dan kemitraan. Mungkin ada hal lain yang belum disebutkan terkait dengan modal politik. Ada Pak. Monggo Pak Sutawa. Ya, regulasi pendidikan dari kementerian yang Pak. sangat yang menjadi pedoman pedoman pokok dari sekolah. Ya Bu Dina, regulasi Bu Dina. Ya, jadi artinya mulai dari yang tertinggi kementerian, terus kita di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi ya Pak, cabang dinas ya Pak, semacam itu. Itu juga regulasi kebijakan terkait dengan politik. Pendampingan pengawas, pendampingan pengawas politik. kemajuan sekolah. Itu dari Pak Sutowo tadi menambahkan regulasi dari Kementerian Pendidikan, lalu kepala dinas pendidikan provinsi atau kepala cabang dinas gitu Pak Sutowo. Terus ada pendampingan dari pengawas. Ada lagi mungkin politik. Pedoman jalannya sekolah itu sudah jelas. Modal politik kalau dari sisi siswa. Modal politik nggak ada ya? Iya masih ada organisasi Mungkin kan politik itu artinya mungkin ada dari siswa kayak kita masalah ya. Apa kan keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas belum ini ya. Tahu ya kalau yang diajar pasaran, ini diajar saya Buding, Pak Aziz Mulyana, saya tahu keyakinan kelas itu belum mungkin kebijakan politik artinya. Selama ini siswa hanya tahunya tata tertib, kaitannya tata tertib itu tata tertib apa, terus hukumannya apa. Sekarang itu sebenarnya ada diperkenalkan oleh kementerian itu ada yang namanya terkait dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang buat siswa sehingga kalau siswa melakukan pelanggaran itu dikembalikan lagi. Coba ingat keyakinan kelasnya apa. Nah itu kan juga politik yang dibuat oleh siswa gitu, rekan CGP gitu. Jadi semacam itu keyakinan kelas. Berarti sudah ini modal politik. Lanjut, silakan ngomong mikirnya politik. Saya tambahkan sedikit. Oh monggo Pak, saya puji. Ini menarik juga. Selama ini nampaknya kita orientasinya kan siswa lulus kerja gitu ya. Apakah kita tidak mencoba berupaya dengan semakin kompetitifnya kehidupan ada semacam ya kita mencoba untuk bisa MOU dengan satu perguruan tinggi
Jadi siapa tahu di antara sekian ratus anak itu ada mereka yang memang punya minat untuk melanjutkan. Kenapa ini saya lontarkan? Karena kemarin saya 2 hari parenting di SMK Cokro Aminoto itu, mereka itu memang sudah melangkah ke sana. Jadi ingin bahwa agar siswanya, karena tidak semua jangan boleh jadi ada di antara sekian siswa itu saya pengen menjadi sarjana kok, saya pengen gitu. Nah itu sehingga ada satu kerjasama dengan itu. Ini nampaknya perlu saya pikir untuk bisa kita galakan. Jadi jangan hanya mindset pokoknya siswa SMK lulus ya kerja gitu. Padahal kadang-kadang selama ini yang saya di masyarakat ini terus terang yang lulusan SMK mereka itu kamu sudah kerja, udah Pak tapi sekarang sudah nganggur, gimana? Enggak perpanjangan? Enggak. Ini saya harus nyari sendiri dan seterusnya macam itu. Nah, sehingga ini kan suatu problema tentunya. Ya perlu kita pikirkan ke depan. Itu aja. Terima kasih Pak Saifuddin. Jadi kalau terkait dengan politik ini berarti program atau kebijakan kepala sekolah ya Pak terkait dengan bahwa jangan organisasinya kerja gitu. Tapi BMW bekerja melanjutkan gerak usaha gitu ya Pak. Macam itu ya Pak. Iya Pak. Jadi ada program kebijakan Bu dengan Bu Yari selama ini ada Bu dengan pekerjaan. Kemarin juga ada sesuatu hal yang bagus Pak Saifuddin, Pak Suto juga mungkin kita ya tidak ada salahnya juga belajar dari sekolah lain. Informasi ke depan Bu Yayu Ali Gondang itu kemarin itu betul saya tahu itu karena salah satu status gurunya itu membuat status. Jadi kalau biasanya ada bazar atau mungkin kalau kerja itu lowongan pekerjaan itu ya Pak, itu stand seperti itu. Nah kemarin di Expo di Kaligondang itu membuat expo perguruan tinggi, jadi ditampung dulu semuanya, terus mereka ada meja, setiap universitas pakai banner semacam itu. Nah siswa yang kelas 12 boleh keliling nanya-nanya terkait informasi seperti itu. Jadi dalam satu waktu Bu Yeri gitu. Itu juga mungkin yang Pak Saifuddin sampaikan tadi, bicara di perguruan tinggi ya, semacam itu. Baik, untuk modal politik ada yang lain atau lanjut? Lagi modal politik lanjut ya, monggo. Nah ini agama atau budaya? Modal agama atau budaya tadi sudah banyak disebutkan oleh Kuning bahwa di sini ya kita menyadari kita bukan pondok pesantren, kita juga ada selain muslim mungkin juga yang non muslim. Kebetulan sekolah juga punya kebijakan untuk memberikan kebebasan atau untuk melaksanakan ibadah kepada setiap siswa yang mungkin memiliki keyakinan yang berbeda dengan menghadirkan guru. Oleh Pak Sarah semacam ini ya, kerjasama guru paket kelompok ya Pak ya, kalau salah ya SMA ya kelompok. Jadi terkait dengan peribadatan, terus ada komunitas berbasis agama siswa guru. Nama kelompoknya apa itu penjaringannya? Nabi ya, ada roh solawat itu. Ya, fasilitas peribadatan, kita ada program sholat berjamaah, PLBI, Jumat Rohani ya Pak, dari penanaman P5 ya Pak, ya salah satunya. Dan jangan lupa yang non muslim pun ada satu kan? Iya Pak, ada Pak. Iya. Dan dulu kalau tidak salah, siapa Pak yang dulu Pak Agus? Yang ngajar di sini sekarang Pak Agus ya, bukan deh. Kalau dulu itu ini Pak menyampaikan Pak Rato almarhum sudah meninggal. Yang dulu yang kemarin pas tahun lalu itu, jadi kalau ada kegiatan di luar, Pak Yusuf, kalau ada kegiatan di luar ini biasanya nyampe ke pihak sekolah, Pak ini siswa besok kami undang ada acara apa di luar kota, tapi kami udah izinkan orang tua, itu kami juga fasilitasi semacam itu Pak. Agama dan budaya ada tambahan terkait dengan aset agama dan budaya. Bisa apel pagi itu budaya positif juga dari kegiatan apel pagi. Di sini ada budaya sosial, budaya berbagi, program pengalaman infak sedekah. Mungkin ada satu semacam meskipun mungkin 2 pekan sekali atau tip
2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu ada kegiatan kerohanian untuk keluarga SMK ya, terutama untuk guru mungkin dan anak-anak. Dulu kami pernah waktu di SMA itu, jadi setiap 1 bulan sekali pada hari Ahad tadi itu, hari Ahad, kemudian guru dan keluarga ke sekolah, kemudian ada semacam ya pengajian lah, meskipun hanya waktunya kita tepat jam 8 mulai jam 9 selesai. Itu mungkin termasuk agama ya bisa. Terima kasih Pak. Selama ini hanya kami baru mungkin sangat rapat biasanya Pak, kalau rapat dinas, guru agama, jadwal tausiah semacam itu kadang-kadang seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ye. Terus sama ini apa ya? Bu Zina belum tahu apa? Di sini ada budaya pawai budaya sudah ada belum? Ya, kita kan sering ikut kegiatan pawai budaya kalau acara kabupaten gitu kan. Itu Bu Azad mengenalkan produk, terus pagelaran budaya kita dengan ekoprintnya gitu, dan dengan Desranada kan batik buatan hasil karya siswa itu juga bisa aset budaya semacam itu. Terus muatan lokal kita kan dengan ekoprint itu juga menjadi aset budaya. Jadi agama dan budaya. Ada lagi mungkin yang lain? Monggo. Itu tadi yang nomor 7 belum ada yang apa pembacaan Al-Quran Pak. Oh, pembacaan Al-Quran ya Mas. Kan udah belum pernah sampai oh iya, terkait dengan pembacaan Al-Quran ya. Itu juga di program Tosis sebenarnya juga ada ya. Kan ini kan sekolah negeri, jadi yang non muslim kita alihkan di perpustakaan untuk membaca buku semacam itu ya. Itu berdiri ya benar dulu. Udah dari center apa ya Pak? Saya tahu tak center juga gitu. Terus ada guru yang memandu gitu, sampai dengan apa ya. Ada rus ibaratnya malahan studi yang belajar pertama iya Bang, ya, dalam ngajar pertama untuk dapat mendampingi tapi suara Al-Quran sentral karena semua ruangan ada speakernya. Iya, terima kasih. Ada lagi mungkin yang terlewat ini tentang aset agama atau budaya. Ya, monggo. Apa namanya? Aset budaya agama ini yang mungkin bisa adalah dengan petakhiran Pak. Kita ada siswa yang ada di sekolah itu juga termasuk aset yang bisa kita apa namanya itu ini karena di sana siswa dilibatkan untuk membudayakan agama mulai dengan program-program petakhiran juga dilibatkan untuk budaya yang bisa Baik, terima kasih Pak Yusuf. Iya, bahwa takmir kita ini kan ada takmir siswa ya, murid wajib juga ya. Jadi juga terima kasih Pak Yusuf diingatkan ini juga menjadi sebuah aset juga. Saat kita bisa melibatkan siswa kita, karena nanti juga menumbuhkan budaya positif juga, kesadaran siswa gitu, untuk menjaga kebersihan masjid dan memakmurkan masjid macam itu ya Pak Sutawat, sehingga masjid tidak sepi harapannya. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ada lagi terkait dengan ini modal budaya, agama dan budaya? Tidak ada. Kalau tidak ada, lewat mungkin Mas Aziz berikutnya modal fisik. Nah ini sebenarnya banyak. Kalau fisik itu cenderungnya yang terlihat. Nah, di sini bangunan. Dan secara fisik ada bengkel, ada laboratorium, baik lab komputer ataupun lab yang lainnya. Terus ada perpustakaan, ada masjid, ada business center, lapangan upacara, macam itu, lapangan olahraga, ruang LSP, terus infrastruktur sarana, jalur komunikasi, akses internet sudah belum itu Dina? Di setiap ruang ada akses internet, misalkan itu kan menjadi sebuah ini juga modal. Nah kira-kira mungkin ada juga tambahan dari Bapak Ibu atau siswa terkait dengan modal fisik. Pak Yus, Ya monggo. kita kan dapat yang alat-alat kesehatan yang gym. Oh iya, fitness itu yang mini gym. Itu kan nggak semua sekolah punya, Iya. kita Benar. punya. Nah ya modal fisik juga benar Bu, kita fasilitas mini gym. Kita punya fasilitas mini gym dulu bantuan dari provinsi. Ya terima kasih Bu Siti Fatimah. Ada lagi mungkin yang belum
terkait ini aset dari segi fisik. Bengkel. Kira-kira kalau dari siswa melihat nih fisik yang ada di sini yang merupakan aset dibandingkan dengan sekolah lain. Isinya udah ada, tapi dari segi kekurangannya Oh, kurangannya ya Pak. Kurangannya banyak ya. Tapi ya WC kamar mandi. iya karena jumlah rasionya kalau tidak salah laki-laki satu bisa sempat catat 160. tadi standar nasional standar sarana prasarana 130. iya laki-laki dengan perempuan beda gitu perbandingan. Memang kemarin saya hitung itu di sini itu butuh kurang lebih 120 ya Pak MCK Pak. Tapi kan kalau memenuhi MCK ini mana ruang kelasnya nggak ada gitu ya Pak. Iya, dan hampir semua sekolah kelihatannya semacam itu Pak. Makanya kemarin SMA Negeri 1 Purbalingga bilang itu WC memadai. Saya pengen tanya tadi cuma nggak enak gitu menurut ada prasarana. Memadai untuk buang air. Ada lagi mungkin untuk fisik tidak ada? Ya gimana? Kalau untuk tambahan mungkin kan si ekstra prestasi juga kan mereka belum punya ruangan. Kembali lagi ke mereka kan mereka sering berprestasi untuk sekolah kita. Mungkin mereka dibikin ruangan Pak. Oh gitu ya, merasakan ya. Kan mereka juga menyimpan barang seperti kostum, baju dan lain-lain Pak. Iya. Kan mereka juga biar setiap hari latihan dan mereka itu nggak punya ruangan dan mereka itu selalu di kelas. Dan selama ini naruhnya di mana ya? Dulu kan gabung dengan itu ya, gabung pecinta alam segala macam ya. Di olahraga ya Pak? Di olahraga. Oh iya. Sekarang gabung dengan ruangan itu ya olahraga ya. Suratnya ke komisioner. Iya. Iya. Ya nanti itu akan menjadi masukan ke kami gitu ya, terkait dengan mungkin sarana pendukung dalam kegiatan kesiswaan ya semacam itu. Dan juga yang terpenting asalnya juga itu ada siswa apa yang perawatannya kadang-kadang habis dipakai ya kembalikan lagi cuci dulu. Pernah soalnya beli berapa setel lulus lupa dikembalikan, nah, akhirnya adik-adiknya bingung mau pakai macam itu. Ada lagi modal fisik Bapak Ibu mungkin siswa juga. Kalau tidak ada, kita lanjut mungkin Pak Haji. Ini modal lingkungan atau alam. Nah, kita jelas udaranya bersih, jauh dari polusi walaupun ada PT Victoria. Paling yang terganggu itu kemacetan kalau pulang sekolah dan semacam itu. Nah, itu misalkan terus air juga kita mudah, tidak sulit. Pengelolaan limbah mungkin juga kita mengelola limbahnya kerjasama dengan ini namanya kita dinas lingkungan ya Pak ya, terkait sampah ya Pak, sehingga kita nggak ada masalah dengan limbah gitu ya, limbah hasil makanan. Terus apa kira-kira yang belum ada di ini slide yang kami paparkan terkait dengan modal lingkungan atau alam? Monggo silakan Bapak Ibu ada yang lainnya. Modal lingkungan, udara bersih, tanah subur, tadi kuning itu bebas banjir, air bersih memadai, pengelolaan sampah, terus mungkin juga tidak ada salahnya lokasi kita kan strategis, mudah diakses. Sudah ada strategis jalan provinsi. Ya, transportasi bandara, gitu, bebas polusi. Apalagi kira-kira Bapak Ibu modal lingkungan atau alam yang menjadi aset? Bersebelahan dengan SMA. Iya. Tapi jajakan Benar, Pak. Iya. Emang bener Pak, terkadang Karena apa? Ini kan boleh jadi saling berkompetitif dalam kemajuan kan ya. Jadi suasananya suasana ini ya Pak, pendidikan gitu ya Pak. Kayak Bukan Yogyakarta terkenal dengan apa? Kota pelajar. Nah, itu kan orang jadi cenderung kalau kuliah di Jogja gitu. Kayak pedagang itu kalau satu mungkin sepi, tapi kalau di situ deretannya ramai bukan tambah sepi, kok boleh jadi ramai gitu ya Pak. Jadi bertetanggaan budina saja dengan apa institusi pendidikan yang lain gitu. Itu juga lingkungan tetangga. Dan lingkungan atau alam. Warung toko. Ya, warung toko gitu ya. Gampang aksesnya ya Pak. Iya. Ke terminal. Ya, ke terminal di jantung kota, jantung kota Prateja, pusat kota, pusat kecamatan Prateja.
Baik, ini untuk modal lingkungan atau alam. Terus yang terakhir modal finansial. Ya, sekolah, ya, dana usaha mandiri atau USMAN. Modal finansial ini, kalau kemarin SMA Negeri 1 itu ini modal finansialnya itu sumbangan alumni. Ya biaya sering nyumbang ya, SMA 1 ya. Donatur ya. Iuran Bapak Ibu sudah. Iya, jadi benar setuju Mas Aziz bahwa ini tidak finansial itu tidak artinya segi dari yang pemerintah itu. Ini yang mungkin kan ada iuran lagi, iuran lain yang memang itu tidak bertentangan dengan aturan tapi membantu mungkin program kegiatan sekolah gitu. Kayak kesejahteraan apa? GNOTA. Anak kecil itu belum masuk itu. Iya. Iya, GNOTA terus kesejahteraan ya, dana sosial. Bisa seperti itu ya. Jadi modal finansial finansial usaha mandiri itu usaha yang terbaru dulunya Teaching Factory, Business Center, sekarang menjadi satu di Berlin. Kantin itu berarti fisik Pak. Itu usaha. Tapi kalau usaha kan nanti Mas Usman nggak bu nih? Enggak, beda ya. Usman itu orang Teaching Factory, jadi hasil dari Teaching Factory. Seperti koperasi itu fotokopi itu enggak ini ya, Usman mana hasil dari Teaching Factory. Tapi memang merupakan aset ya, boleh jadi bisa itu ada terbentukkan dengan satu forum ya, forum komunikasi alumni SMK. Iya, karena apa? Ini sangat penting. Ketika momennya ada satu event-event kegiatan di SMK, ketika sudah terbentuk itu akan sangat membantu. Kami rasakan di SMA Bukan itu macam itu. Sampai pada saat itu ulang tahun kemudian mereka itu ya Pak, yang kita masalah itu dari alumni. Kalau SMA 1 itu ada juga yang sukses Pak, kemarin cerita juga itu punya optik. Jadi bagi siswa yang nggak mampu, terus mungkin harusnya pakai kacamata itu dibantu gratis gitu. Iya, kalau sudah terbentuk forum alumni, Kita harus sih, ya sudah mulai kalau dibentukkan forum alumni. Hanya memang untuk finansial seperti itu kita umurnya masih sangat tinggi karena baru sejak lulus kan 13 tahun. Artinya kalau kita dengan 15 tahun, siswa yang lulus pertama itu baru 13 tahun yang lalu. Dan ini artinya kalau misal kemarin di SMK 1 itu ada yang sudah pensiun, sudah jadi pejabat, ketika menyelenggarakan kegiatan itu ratusan dan puluhan juta, dan ini mungkin memang tapi perlu dirindu. Dulu ini Pak Sutomo mohon izin, Aziz ingat ya Aziz ya, yang dulu kita buat itu ya. Jadi saya dulu pernah mengidekan Pak, alumni itu bahkan kita buka rekening Pak. Cuma salah cukup disayangkan itu rekeningnya masih atas nama saya, karena dulu mau buka kok kalau atas nama alumni harus ada wadah, izin kepala sekolah, sehingga dulu masih atas nama saya masih ingat kayaknya rekeningnya di BRI yang sekarang memegang Aziz ya. Yang ini sama Aziz punya perangkat desa, ya perangkat desa, siswa pramuka, alumni pramuka Satria Muda, gitu kan, itu dulu bendahara itu juga terkumpul sebenarnya Pak, cuma dari wadah apa ya, kok gaji mereka misalkan di ATM sisanya berapa transfer gitu, seperti itu. Nah itu nanti tujuannya untuk menyantuni bagi siswa-siswa yang mungkin kurang mampu seperti itu. Nanti bisa dikembangkan mungkin saat sudah mungkin mulai ini udah nggak COVID, bergerak lagi alumni mengadakan event kegiatan apa gitu. Ya makanya kemarin kami mengusulkan untuk yang di susunan kepengurusan komite itu kan ada unsur alumni, dan alhamdulillah sudah ada itu kan. Boleh jadi itu kan bisa. Memang untuk alumni, ikatan alumni sudah kami bentuk setahun itu. Secara resminya sudah
dari SKK Mbak, jadi setahun yang lalu, dan Mas Aziz ini sebagai ketuanya. Dan untuk kami mengundang pada waktu pas event halal bihalal Pak. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, karena memang kita sekolah yang masih sangat muda nih Pak, jadi karena mereka pun juga masih baru kerja, dan non-sewanya mungkin juga untuk menghidupi diri sendiri juga belum lebih lagi. Jadi kalau saya lihat kemarin punya datang pun juga ya masih ada yang belum bekerja juga, ada yang beberapa yang belum bekerja juga seperti itu. Jadi memang untuk penggalangan dana memang masih agak terlalu sulit untuk karena kondisi dari alumni kita yang belum mapan lagi hidupnya. Dia baru lulus, kalau kuliah kan berarti lulusnya aja belum lama gitu, baru misalnya Mas Aziz juga belum lama. Aset itu juga aset juga gitu, tapi jangan melihatnya masalahnya ya Mas Aziz, masalahnya mereka belum mampu kita dimintai gitu, tapi bagaimana dia kan tidak mesti harus finansial, boleh jadi pemikiran, gagasan. Baik, sudah sama dengan modal finansial, 7 modal, 7 aset sudah kita identifikasi. Nah, ini mungkin sebelum saya kembalikan ke moderator, mungkin ada tambahan atau yang terlewatkan dari modal mulai dari modal manusia sampai dengan yang terakhir modal finansial, Bapak Ibu atau dari siswa. Sudah semua nggih, itu ya, walaupun nanti kami pun dari apa yang sudah diidentifikasi ini nanti kalau pas setelah berjalan menjadi dokumen sekolah nggih, pas ternyata ada tambahan baru ya akan kami coba. Maksudnya dari hasil identifikasi ini Pak Saras, Bu Roniatun, Pak Boris dan Bu Dina, nanti identifikasi ini kita tidak ada cara kita serahkan dokumentasi ini ke sekolah, sehingga nanti kalau memang ternyata berjalannya waktu juga ada temuan-temuan aset yang lain, ya ini lebih baik lagi, khususnya mungkin di tim pengembang sekolah. Baik, mungkin itu dari saya terkait dengan memandu diskusi untuk identifikasi aset. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Pak Saras selaku moderator. Dulu Pak Saras. Terima kasih pada Pak Heru yang telah memimpin diskusi ini. Cukup seru dan cukup hangat. Alhamdulillah kita dapatkan beberapa inventarisir tambahan berkaitan dengan modal-modal, mulai dari manusia dan lain modal finansial. Mungkin demikian Bapak Ibu yang saya hormati, rentetan kegiatan pada siang hari ini berkaitan dengan kegiatan atau acara aksi nyata modul 3.2 CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Jelas dari saya sebagai pengantar kegiatan ini, banyak sekali kesalahan itu kata yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Marilah. Ya, benar. Sebelum ditutup ya, ini jadi dari paparan tadi ini identifikasi aset yang menarik. Gitu. Nah, saya berharap nanti di modul-modul berikutnya itu ada tentang bagaimana ya sekarang saya boleh sedikit ya boleh. Ini adanya tidak lanjut tadi kan sudah identifikasi, tapi kalau identifikasi ini tidak ada identifikasi tidak lanjut yang nyata, kalau supervisi yang lebih teknis lagi itu mungkin dia akan hanya menjadi wacana saja dan hanya direncanakan saja, tidak ada eksekusi yang bagus dari ada aset apa namanya budaya visi dan sebagainya. Itu setelah ini apa nanti ketika ada tidak lanjutnya itu akan lebih kurang batas. Bukan nanti ada selanjutnya dan kalaupun ini ada pertemuan terakhir ya mungkin di luar waktu ini juga diinisiasi tadi seperti sampaikan bahwa spiritnya bukan hanya menyelesaikan target tapi terima kasih tambahan itu ya. Setuju Pak Yusron bahwa kami berharap bahwa CGP ini walaupun kita akhir sebenarnya masih ada satu modul yang 3.3 saat ini sedang kita lalui, yaitu terkait dengan ini ya Pak, student agency sebenarnya cocok di siswa sebenarnya. Jadi student
student agency itu bagaimana salah satu tugas guru penggerak itu membimbing kepemimpinan siswa semacam itu. Jadi student agency memang di modul-modul sebelumnya sebenarnya kita ingin sih selama ini kita melibatkan semua unsur itu ada di aksi nyata itu ya dulu modul 1.0 yang budaya positif 1.3 ya Pak, 1.4 budaya positif gitu dan yang lainnya. Kami juga berharap sih Pak Yusril memang kita tidak sebatas diskusi ini ada di apa ya hanya di tanah tuntutan tugas saja ke depan kita ya mudah-mudahan bisa melanjutkan komunikasi lagi ya terkait dengan apa yang sudah kita terima ya Pak. Ya, mungkin itu saja Pak salah. Baik, terima kasih awalnya pada Bapak Yusron dan Kak Heru. Mungkin demikian Bapak Ibu ya, tidak ada lagi yang ditambahkan sebelum kita tutup bersama. Mungkin demikian. Bila pertama kami ucapkan terima kasih yang sebanyak pada semuanya, pada Bapak Komite Sekolah, pada Bapak Towa dan Pak Waka, serta adik anak-anakku dan juga rekan-rekan guru yang saya hormati dan semuanya. Marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, dari saya tidak kesalahan. Kami akhiri, mohon maaf yang sudah banyak. Kami akhiri. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.